untuk kami, yaitu yang disebut teknologi STAL yang merupakan karya anak bangsa yang kita ciptakan di sini bersama-sama dengan tenaga-tenaga ahli di Indonesia ini yang cukup banyak saya rasa di Indonesia dan cukup mampu untuk melaksanakannya. Nah, itu kita saat ini menggunakan sistem modul. Satu modul yang kita sarankan di sini untuk pengusaha-pengusaha kecil atau menengah, yaitu 1 tahunnya menghasilkan 1.800 sampai 2.000 ton nikel murni, setara nikel murni, seperti itu. Dan kalau kita mau tingkatkan untuk kapasitasnya, bisa kita bikin modul-modul selanjutnya sesuai dengan kemampuan investasi kita. Dari perkalian dari 1.800 sampai 2.000 menjadi berapa lem yang kita inginkan. Seperti itu Bu, kira-kira. Baik Pak, berdasarkan visibility study yang mungkin Anda amati juga, ini bagaimana sebetulnya prospek teknologi dari STAL yang tadi juga Anda sampaikan? Dari FS yang kita lakukan, memang mengingat cadangan nikel di Indonesia ini yang cukup banyak dan tersebar di beberapa izin usaha penambangan, maka sebaiknya proses pengolahan nikel ini bisa sesuai dengan kapasitas dari penambang sendiri, yaitu mungkin kita adakan di tingkat-tingkat regional di situ, dan tentunya ini sangat menguntungkan bagi pengusaha, yaitu tidak memerlukan capex yang tinggi dan tentunya juga cash cost yang rendah dan juga capital intensity yang lebih rendah juga artinya di situ. Dan itu yang kita harapkan di situ. Dan untuk output dari MHP atau yang nikel dengan kadar 35-50% ini sangat mudah, atau off-taker-nya itu cukup banyak di Indonesia ini maupun di dunia. Apalagi nantinya ada pabrik-pabrik baterai lithium di Indonesia yang akan dibangun, yang baru-baru ini baru diresmikan oleh Bapak Presiden. Seperti itu, Bu. Baik, secara garis besar mungkin bisa diberikan gambaran kepada kami semua bagaimana ini prospeknya juga investasi terkait dengan teknologi pemurnian dari STAL ini. Kira-kira ini seberapa besar nilai investasinya dan juga nilai break even-nya ini, Pak? Jadi untuk satu modul di STAL ini yang menghasilkan 1.800 sampai 2.000 metrik ton setara nikel di sini dibutuhkan modal sekitar 45 sampai 50 juta US dollar. Dan untuk payback dari investasi ini diperkirakan 3 sampai 4 tahun. Baik. Kira seperti itu. Secara teknologi, bagaimana dengan tantangan dari teknologi pemurnian STAL ini? Karena ini juga merupakan hal yang cukup baru ya. Betul. Jadi yang pertama tentunya teknologi STAL ini, ya saat ini kan merupakan teknologi anak bangsa yang masih baru di sini. Tantangan yang utamanya adalah tingkat kepercayaan dari para pengusaha itu bisa menggunakan teknologi STAL di sini. Yang saat ini kebanyakan mereka memakai atau menginginkan memakai teknologi dari luar negeri yang investasinya cukup tinggi, yaitu sekitar 1 sampai 1,1 billion US dollar. Nah, ini yang menjadi tantangan bagi kita. Namun demikian kita tidak putus asa, kita tetap berjalan. Kita sudah divalidasi proses kita STAL ini oleh pihak BPPT maupun
pihak SDM, bahkan di BWT kita sudah diaudit. Juga ada beberapa EPC dari luar negeri yang sudah memvalidasi kita, diantaranya adalah GGC dari Jepang, dan saat ini kita lanjutkan sampai LDP-nya, yaitu dengan menggunakan juga lembaga di Jepang, yaitu dari MESCO. Yang kedua tentunya dari segi finansial, ya, dukungan finansial ini yang memang dibutuhkan untuk menunjang dari pembangunan STAL ini. Yang cukup menggembirakan di sini bahwa STAL ini prosesnya tidak terlalu lama, ya, tidak